Selamat datang kembali di tutorial Cloud Front Desk. Di video kita kali ini kita akan belajar mengenai membaca dashboard atau memahami tampilan yang ada di dashboard. Oke, karena ini dashboard jadi tidak masuk ke dalam menu seperti biasanya. Langsung kita lihat pada saat awal kita membuka Cloud Front Desk, maka setelah login kita akan masuk ke menu utama dashboard. Oke, di dashboard tampilan pertamanya adalah tampak seperti berikut. Saya jelaskan satu persatu apa yang terlihat di dashboard. Pertama, yang sebelah atas yang di baris hitam ini ada nama hotel Anda. Ini kalau diklik akan otomatis masuk ke website Anda. Karena sebelumnya sudah Anda setup di menu setup, properties, about the hotel. Nah, about the hotel. Name ini adalah yang tampil di sini, kemudian ada website. Nah, ini adalah link pada saat Anda melakukan klik di menu yang ada di dashboard. Saya kembali ke dashboard, jadi ini kalau diklik dia akan otomatis masuk ke dashboard. Kemudian tombol lonceng ini adalah 5 activity terakhir. Nah, jadi ini di program Cloud Front Desk ini ada activity ya, log activity itu otomatis terlog nanti di video tersendiri untuk mempelajari tentang log activity. Yang jelas tombol log activity 5 yang terakhir itu ada di sini. Kemudian sebelah kanannya ini ada user login-nya. Siapa yang login, namanya ada di sini. Ini bisa diganti namanya atau ganti setting password-nya ada di sini. Tombol logout juga ada di sini. Oke, sekilas tentang yang di sebelah atas di baris hitam ini. Masuk ke baris utama. Kalau di sebelah kiri ini itu adalah menu yang biasa kita gunakan di video sebelumnya di video lainnya. Sedangkan yang di tengah ini adalah dashboard utamanya. Ada 4 tampilan utama, 1 guest in house, upcoming arrival, room ready to sell, upcoming departure. Ada tampilan utama 4 ini. Guest in house adalah daftar tamu ya, guest in house. Itu bisa langsung dilihat di view detail ini. Nah, ini langsung tampil siapa saja dari 6 tadi itu. Tampilan sederhananya adalah tampak seperti ini. Ada view detail. Jadi Anda bisa klik ini. 6 adalah jumlah kamar yang terisi. Kemudian upcoming arrival itu adalah yang akan datang. Jadi ada 4 kamar lagi yang masih akan datang. Jadi tampilannya ada di sini. Kalau saya klik di sini, maka muncul siapa saja yang akan datang hari ini. 4 dari ini. Room ready to sell itu adalah kamar yang visi. Yang kalau ini 4, ini 1, berarti hari ini belum siap ini, masih ada kurang 3. Ya, jadi langsung kelihatan berarti ini masih ada kamar yang belum dibersihkan. Kalau kita lihat detailnya, nah ini ada yang kotor, vacant dirty, ini harus dibersihkan. Contoh misalnya ini kalau dibersihkan nanti bisa ini menjadi 2. Tentang membersihkan kamar itu lihat video di housekeeping room status ya. Jadi itu bagian dari housekeeping. Artinya ini ada tugas dari housekeeping yang belum dijalankan. Kemudian yang terakhir upcoming departure, ini bagian kasir. Jadi kasir di sini bisa lihat nanti kurang berapa yang mau check out. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Kalau di sini ini kita lihat di upcoming arrival, ini adalah bagian reception yang menyiapkan kamar. Room, ini yang kamar kotor yang belum siap, jadi ini tinggal kurang 3. Kalau sekilas saya lihat, ini berarti kurang 3 kamar yang disiapkan. Ini berarti masih ada 2 orang lagi yang masih belum check out. Kalau kita sorot di sini, di bawahnya, ini adalah bar dari indikasi dari guest in house. Sedangkan ini untuk reservasi, ini untuk kamar, dan ini untuk departure, untuk check out.
Kalau kita sorot di sini, ya ini ada you have 6 guests of 13 rooms. Nah, jadi ini ada masih harus dikejar sekian. Masih punya 6 tamu, tapi masih kosongnya banyak ini. Jadi masih Anda harus bekerja untuk menjadi ini full occupancy. Kemudian upcoming arrival, nah ini dari yang sekarang 4 lagi yang akan datang dari 6. Jadi yang 2 ini sudah datang, ini sudah datang di shift sebelumnya misalnya begitu. Jadi shift ini nanti nunggu yang 4 orang ini. Nah, jadi ada berapa sih yang hari ini harus datang, itu ada 6. Kalau 4-nya itu adalah ini, yang 2 sudah check in. Ready to sell, nah ini yang masih ada visinya cuma 1 yang harusnya dari 7. Nah, berarti yang 6 masih kotor. Jadi ini housekeeping masih belum mengerjakan 6 vacant room yang jadi vacantnya masih dirty. Ya, ini masih dirty. Jadi kalau lihat di sini berarti masih harus ada dikejar untuk menyiapkan dari minimal 4 dari kamar yang akan datang. Kemudian demikian juga dengan upcoming departure, kasir akan lihat, oh tadi kasir sebelumnya itu sudah men-check-out-kan 2, tinggal 3 lagi yang mau check out. Nah, seperti ini. Jadi masih ada dari hari ini ada 3, nah, ini 1 baru check out kurang 2. Nah, ini maaf, ini 1 sudah check out dan kurang 2. Kemudian kita bergerak di bawahnya. Ini new reservation. Nah, ini adalah current room activity. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini reservasi yang baru saja dibuat. New reservation, ada 4 kamar ya. Jadi bukan dari siapa namanya, tapi dari berapa kamar yang dipesan. Nah, jadi berapa yang hari ini pesan ada masuk berapa kamar. Kemudian ada arrival 2. Nah, jadi ini kalau tadi kan 6, yang 2 sudah masuk itu ada di sini. Nah, sudah 2 sudah masuk. Departure 1, jadi ini ada 3, yang 2 masih belum masuk, yang 1 sudah datang. Walk-in, ini ada 1 orang walk-in. Deuse itu yang check-in hari ini, check-out hari ini juga. Itu dikatakan deuse, artinya hanya check-in dan check-out di waktu yang sama, deuse di sini. Cancel adalah reservasi yang cancel. Artinya room statistik, ini nanti ngelink ke room statistik. Masing-masing dari ini bisa diklik. Semua yang ada di sini ini bisa diklik untuk melihat detailnya. Kalau misalnya new reservation ada 4, ini kalau kita klik, dia langsung menampilkan 4 orang new reservation yang hari ini tuh siapa saja. Nah, jadi langsung kelihatan di sini siapa. Kalau kita kembali ke dashboard, demikian juga dengan yang lain, arrival misalnya. Nah, 2, nah ini berarti 2 ini sudah masuk dan sudah check in kalau ini berarti kan. Kembali ke dashboard. Nah, dan seterusnya. Ini semua ada linknya. Nah, ini room statistik juga demikian. Nah, room statistik otomatis nanti today room statistik akan tampil di sini. Oke, itu dashboard. Semua ini ada linknya. Kemudian bergerak sebelah kirinya, sebelah bawah sebelah kirinya, sales by segment, room nights-nya yang ditampilkan. Jadi dari hotel kita itu mana sih yang paling segmen paling ramai. Nah, itu ada FIT, JIT ini nanti di setup sendiri ya oleh tim marketing. Beda-beda dari segmen. Jadi masing-masing hotel sebenarnya punya segmen yang beda-beda. Jadi tim marketing akan membuat segmentasi untuk hotel Anda. Seperti ini. Jadi ini tampilan dari chart dari bagan yang menampilkan penjualan by segmen, room night-nya, bukan revenue-nya, bukan jadi berdasarkan kamar yang dijual ya. Nah, ini dari ada today, month to date ini langsung tampil tiga-tiganya. Kalau Anda ingin menampilkan yang today-nya nggak ada, berarti tinggal diklik ini. Tinggal year to date misalnya begini. Kalau menampilkan month to date saja, maka seperti ini. Today dan month to date seperti ini. Ya. Jadi bisa diklik. Oke, seperti itu. Di bawahnya lagi ada current status. Nah, current status ini adalah posisi yang sekarang ini
Jadi current occupancy itu 46%, itu dari mana ini? Nah, ini tadi 6 dari 13 itu adalah 46%. Tonight itu 61. Kenapa? Karena masih ada yang datang nanti. Ada 2 lagi yang datang. Maka nanti ada 61 nanti malam. Perkiraannya adalah 61. Tonight occupied 8, current masih 6. Ini 6. Nah, di 6 ini masih dikasihnya masih 6. Tapi nanti malam masih ada yang datang. Nah, tonight available 5, yang kosong kamar 5, yang sekarang masih 7. Jadi nunggu yang masih mau datang. Oke. Kemudian yang terakhir, ini ada logbook. Logbook ini adalah komunikasi antar karyawan. Itu bisa di logbook di sini. Jadi bagaimana menghandling tamu, apa pesan tamu tadi pagi untuk disampaikan ke reception yang sore. Maka komunikasi antara reception, antar kasir, antar karyawan hotel itu lewat logbook yang ada di sini. Jadi sebagusnya yang benar adalah pada saat karyawan datang yang dilihat itu logbooknya ini, ada pesan untuk saya enggak? Atau perlakuan khusus untuk si tamu kamar berapa gitu, harus ada perlakuan khusus apa aja. Cara nulisnya tinggal tulis di sini pesannya, misalnya pesan Anda, nah, maka saya send. Nah, message send, oke. Maka sudah tertaruh di logbook. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah sekilas tentang dashboard yang selain dari menu-menu yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Oke, demikian tentang penjelasan tentang dashboard. Semoga dimengerti. Terima kasih.